saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara, edisi hari Minggu 15 November, Pekan Biasa ke-33. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga hari Minggu ini kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan diajak untuk merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 14-30. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan akan melaksanakan di dalam hidup kita setiap hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 14-30. Dalam sabda Tuhan hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, lalu menitipkan, mempercayakan hartanya dalam wujud talenta kepada hamba-hambanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua pasti tahu apa itu talenta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir, atau biasa disebut bakat. Allah telah menganugerahkan, memberikan kekuatan dan petunjuk. Jadi, definisi talenta menengarai bakat, pembawaan yang dianugerahkan oleh Tuhan sejak lahir. Jadi sejak lahir masing-masing kita ini dianugerahi talenta yang akan dan harus kita kembangkan, serta kita gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menyelamatkan umat manusia dan ikut ambil bagian di dalam kebahagiaan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa mewujudkan atau mengembangkan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita masing-masing? Karena ada berbagai macam talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua dengan berbagai ukuran dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Talenta diberikan kepada kita masing-masing ini sebagai anugerah. Artinya apa? Tidak berarti lalu bisa kita gunakan semau kita, seenak kita. Dan juga dapat dikatakan talenta itu bukan hanya anugerah tetapi juga titipan. Maka kalau itu titipan harus dikembalikan, harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini persoalannya. Bagaimana kita bisa mewujudkan dan mengembangkan talenta kita itu? Ada banyak cara dan ada banyak yang bisa kita lakukan dengan talenta-talenta yang kita miliki itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, salah satu contoh bagaimana kita mengembangkan anugerah talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing ini. Misalnya kalau kita ini berbakat, punya talenta menyanyi, maka dengan kita berlatih dan kita menyanyi itu sebagai wujud kita mempertanggungjawabkan anugerah Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga kalau kita bisa mengembangkan itu, entah nanti sampai profesional, bisa menjadi mata pencarian hidup kita, tapi juga bisa untuk pelayanan dalam hidup menggereja, karena kita bisa menyanyi, karena kita bisa menghidungkan lagu-lagu itu karena bakat-bakat kita. Atau mungkin ada bakat-bakat lain karena kita jago komputer, elektronik, itu juga bisa kita kembangkan dengan kita bekerja atau kita berusaha sendiri. Disitulah kita ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan di dunia ini. Masih banyak lagi talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Maka tugas kita adalah mari kita mencermati dan kita sungguh-sungguh menyadari bakat-bakat talenta apa yang ada dalam diri kita ini, yang itu adalah anugerah Tuhan. Maka kita tidak perlu membanding-bandingkan
talenta-talenta, anugerah-anugerah Tuhan yang kita miliki itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada satu kisah dan ini belum lama terjadi. Kita bersyukur, tepatnya tanggal 10 Oktober yang lalu, gereja mengangkat seorang pemuda bernama Carlo Acutis yang lahir tanggal 3 Mei 91 dan meninggal 12 Oktober 2006. Saat berumur 15 tahun, ia digelari Beato. Disebut sebagai orang suci milenial. Ini contoh ya bagaimana Carlo ini mengembangkan apa yang ia miliki. Dia seperti anak muda zaman sekarang, senang bermain game, suka teknologi informasi, berbakat membuat program komputer, membangun situs website, dan lain sebagainya. Selain itu, dia dekat dengan Yesus dalam sakramen Ekaristi. Devosi kepada Bunda Maria, berbelas kasih kepada orang-orang miskin, dan menderita dengan pasrah. Ini yang kiranya menjadi istimewa karena ia menggunakan talentanya, ia kembangkan untuk kemuliaan Allah dan menolong sesamanya. Ia membangun situs web untuk berbagi informasi tentang mujizat-mujizat Ekaristi dan penampakan Bunda Maria di seluruh dunia. Inilah saudari-saudaraku yang terkasih, contoh konkret untuk menjadi kudus zaman sekarang. Karena talenta-talenta yang ia miliki, ia kembangkan, ia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga dipanggil untuk mengembangkan bakat talenta-talenta yang kita miliki. Dari saudaraku yang terkasih, mengakhiri inspirasiku di antara minggu ini, satu buah pertanyaan refleksi untuk kita semua. Sejauh mana kita telah bertanggung jawab dan setia mengembangkan talenta, bakat, serta mempergunakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan keselamatan bagi sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.